Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi kita di pembelajaran daring. Ini kita masuk dalam pembelajaran PKN. Ya, sekarang kita sudah sampai di kelas 8. Semua kamu telah naik kelas dan hari ini kita mulai pembelajaran kita di mata pelajaran PKN. Yang mana hari ini kita masuk ke bab 1. Bab 1 adalah bab pertama dari pelajaran PKN di kelas 8 ini. Saya harap semua anak-anak Bapak sehat dan tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Hari ini materi kita adalah memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi hari ini kita belajar mengenai Pancasila yang mana di kelas 7 kemarin kamu telah mempelajari bagaimana lahirnya dan bagaimana asal dari atau sejarah dari Pancasila ini. Sekarang kita memahami kedudukannya dan fungsi Pancasila dalam masyarakat dan kenegaraan. Yang mana topik kita hari ini adalah bab 1 bagian A atau subjudul A, yaitu arti dan kedudukan fungsi Pancasila. Yang mana kita akan belajar sedikit sejarah bagaimana lahirnya Pancasila itu dan bagaimana perannya di masyarakat Indonesia dan di dalam ketatanegaraan. Yang mana fungsi Pancasila antara lain seperti Bapak saya contoh, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Jadi jiwa berarti mempunyai arti yang kuat bagi bangsa Indonesia sebagai jiwa atau semangat roh dari bangsa Indonesia, itu adalah Pancasila. Kedua adalah sebagai kepribadian dari bangsa Indonesia. Jadi kepribadian itu diambil digali dari sejarah bangsa kita, baik dari zaman Sriwijaya, Mojopahit dan Gajah Nusantara. Itu adalah jiwa yang ada dalam atau kepribadian dari bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila itu juga sebagai segala sumber hukum. Jadi kalau kita lihat segala sumber hukum, berarti Pancasila itu adalah sebagai sumber awal dari hukum di Indonesia. Jadi itu adalah menjadi panduan hukum-hukum yang bawahnya atau tata utuh hukum bawahnya. Itu nanti kita pelajari di bab selanjutnya. Dan juga sebagai perjanjian luhur dari bangsa Indonesia. Jadi perjanjian luhur itu maksudnya perjanjian daripada pendiri bangsa Indonesia atau founding father. Jadi itu adalah salah satu perjanjian dari para pemimpin atau pendiri negara kita atau founding father. Selanjutnya kita pedalami dalam materi selanjutnya di paparan Bapak di selanjutnya. Jadi kamu simak paparan selanjutnya. Terima kasih. Arti, kedudukan dan fungsi Pancasila. Memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Arti, kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila diperkenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melalui perundingan dengan para tokoh pencetus dasar negara, Pancasila disepakati sebagai falsafah bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang UUD 45. Istilah Pancasila sendiri terdapat dalam buku Negara Kartagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Pancasila memiliki dua pengertian, yaitu batu bersendi yang artinya dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dilarang mabuk atau minuman keras. Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5, sila artinya sendi, asas. Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Fungsi dan peran Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 TAP MPR tahun 2000 menyatakan bangsa Indonesia berfungsi sebagai dasar negara. Fungsi dan peranan Pancasila. Memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila sumber dari segala sumber hukum. Keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.
keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan bangsa. Sila sebagai jiwa bangsa Indonesia, artinya Pancasila sebagai jiwa yang berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini Pancasila memiliki jiwa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk kepada dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai-nilai dasar. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pancasila sebagai moral pembangunan. Artinya, Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan bangsa Indonesia. Pancasila, rumah kita. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Rumah kita selamanya untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama. Jadi setelah kamu menyimak tadi materi kita tadi, sudah kamu tahu bagaimana kedudukan dan fungsi Pancasila itu bagi bangsa Indonesia. Antara lain sebagai jiwa bangsa Indonesia. Kemudian sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sumber dari Pancasila itu juga sumber dari segala sumber hukum, sebagai perjanjian luhur. Pancasila juga sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila itu adalah sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi satu-satunya azas yang ada. Jadi semua organisasi masyarakatan atau perusahaan atau lembaga-lembaga itu harus azasnya adalah dari Pancasila, tidak ada yang lain. Jadi Pancasila itu adalah harga mati bagi bangsa Indonesia. Juga Pancasila itu sebagai moral pembangunan, sebagai acuan, kerangka, tolak ukur, parameter dalam atau arah atau tujuan dari pembangunan. Jadi itulah kesimpulan dari Bapak dari mata pelajaran kita bab 1 ini, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, dan di mana hari ini kita telah belajar dan telah mengerti apa itu arti dan kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia.
Ya, jadi itulah pemaparan atau pelajaran kita hari ini, dan selanjutnya sekian, terima kasih.